Pernyataan juru bicara Bharatiya Janata Party atau BJP, Nupur Sharma soal Nabi Muhammad. Lalu, kekerasan semacam ini dan ini biasa dihadapi minoritas Muslim India dalam beberapa tahun terakhir. Warga Muslim di India juga dihadapkan dengan kesulitan lain, seperti susah melaksanakan ibadah, akses pendidikan, pekerjaan, hingga layanan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Dr. Akal Media. Ya, sebelumnya saya memohon maaf ya kalau suara-suara saya agak kurang jelas ya. Ini dikarenakan sebenarnya hari ini kondisi badan saya lagi sangat tidak fit ya. Ini baru merasakan demam dan juga flu berat ini. Lantaran kemarin ya saya melakukan perjalanan pulang pergi ke Medan, ya PP ke Medan, karena ada urusan ya, dan saya rasa teman-teman sudah tahu karena ada persidangan yang harus saya jalani kemarin di Medan. Dan sebelumnya lagi saya menemani Ustadz Wafi. Ya, Ustadz Wafi ada undangan untuk memberikan kajian di Jakarta, sehingga saya temani Ustadz Wafi. Ya, saya temani itu sampai jam 3 pagi, terus tidur cuma 3 jam. Besoknya ya saya tidak tidur lagi, ya, tidak tidur lagi karena pesawat saya subuh, jadi malam saya tidak tidur, langsung pergi ke airport, dan kemarin sore saya sudah pulang kembali ke Medan, ke Jakarta, ya sudah pulang ke Jakarta, jadi benar-benar kurang istirahat sehingga badan saya sebenarnya lagi drop sekali, tetapi karena sudah beberapa hari saya nggak ada isi di channel ini, ya sudah beberapa hari tidak ada konten, maka saya buat dulu konten, sekaligus melaporkan ya kepada teman-teman bahwa saya dalam kondisi baik-baik saja, ya tidak ada masalah di dalam persidangan tersebut, sesuai dengan apa yang kita prediksi, dan alhamdulillah ya, Allah masih menjaga kita selalu. Oke, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan untuk yang terjadi kemarin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, tentang apa sih radikalisme dan bagaimana orang-orang yang mengaku ya, atau merasa minoritas, merasa terzalimi di Indonesia kalau melihat daerah lain. Ya, jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman, terutama teman-teman dari pihak Kristen lah. Ya, teman-teman dari pihak Kristen yang selama ini termakan oleh statement-statement, oleh propaganda yang dilakukan oleh para Polycarpus. Ya, jadi tujuan saya ini adalah supaya teman-teman cobalah berpikir dan melihat lebih luas lagi. Ya, banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Polycarpus dengan mengatakan bahwa umat muslim di Indonesia tidak toleransi, radikal, kan gitu. Tuduhan bahwa Islam radikal ini dari dulu disematkan oleh para Polycarpus. Bagi teman-teman yang nggak tahu Polycarpus ya, Polycarpus itu adalah orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya dengan memfitnah agama lain. Jadi contoh, Paul Jang atau Polycarpus, dia memanfaatkan agama Kristen demi kepentingannya sendiri dan mengadu domba orang Kristen di Indonesia dengan umat Islam sebagai umat yang dianggap dia mayoritas dan menguasai Indonesia. Jadi tuduhan-tuduhan, propaganda-propaganda dibuat oleh Polycarpus ini. Dan saya yakin sekali ya, Polycarpus ini sama sekali tidak mewakili agamanya. Ya, mereka bukan perwakilan agamanya, karena saya yakin teman-teman Kristen tidak seperti itu, agama Kristen tidak mengajarkan seperti itu. Ya, jadi mereka ini bergerak hanya memanfaatkan agama Kristen. Jadi bagi teman-teman Muslim, ya janganlah pernah kalian membenci saudara Kristen kita. Saudara Kristen kita ini korban dari Polycarpus juga. Jadi Polycarpus memanfaatkan agama Kristen untuk menyebarkan kebencian dia demi mendapatkan keuntungan, karena mereka dibayar. Ya, Polycarpus ini dibayar dan mendapatkan banyak keuntungan untuk mengadu domba kita. Saya berharap teman-teman Kristen bisa melihat ini dari kacamata yang lebih luas dan bisa berangkulan dengan saudara-saudara Muslimnya ya, untuk menjaga keutuhan negara kita. Apapun ceritanya, NKRI harga mati. Jangan mau kita diadu domba. Ya, jangan mau kita diprovokasi oleh para Polycarpus ini. Jadi di sini saya kasih satu data. Ya, saya kasih satu berita supaya teman-teman itu cobalah kita refleksikan. Cobalah kita pikirkan ya. Apa yang sudah terjadi di Indonesia, apakah seburuk itu?
Karena kan tuduhannya seakan-akan orang-orang Kristen ini terzolimi lah, ditindas lah, dan sebagainya gitu. Saya sampai, nggak habis pikir gitu. Nggak habis pikir gitu, kok bisa ya? Ada orang yang termakan omongan Polycarpus dan merasa bahwa Kristen itu dipersekusi. Enggak loh kawan-kawan. Contohnya, banyak sekali tuduhan bahwa orang Kristen dilarang beribadah. Dikatakan gereja-gereja ya, lagi melakukan ibadah, dilarang, disuruh berhenti. Padahal itu bukan gereja, itu satu rumah atau satu gedung yang nggak punya izin dipakai untuk beribadah. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh, kawan-kawan. Ya. Rumah ibadah sama rumah doa beda. Kalau kamu menggunakan rumah kamu untuk kumpul-kumpul dengan teman kamu terus berdoa, nggak masalah. Tapi kalau dijadikan tempat ibadah, ya nggak boleh. Tempat ibadah ada izinnya sendiri. Indonesia ya menjamin hak orang untuk beribadah. Menjamin hak orang untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Tetapi kalau rumah ibadah, ya, tempat ibadah itu, dia ada izin sendiri gitu. Ya. Sama kayak kita, dijamin oleh negara untuk hidup. Tetapi kita nggak boleh suka-suka, ya, tanah negara terus kamu bangun rumah kamu. Terus kamu lihat, oh ada tanah kosong nih, udahlah saya bangun rumah saya. Karena saya dijamin hak saya untuk hidup. Ya nggak bisa gitu. Yang dijamin ini kamu untuk memeluk agama dan beribadah. Sedangkan rumah ibadah ya lain izin. Itulah teman-teman Kristen, saya mohon ya. Setiap ada kejadian, cobalah dicek benar-benar. Ya, dicek benar-benar. Jangan hanya dengar dari satu pihak. Jangan hanya dengar dari Polycarpus yang memang sengaja menanamkan kebencian sama kalian. Kalian bisa lihat rasio tempat ibadah ya. Rasio tempat ibadah Kristen itu paling besar. Bahkan di atas masjid jauh. 870 orang Muslim, itu cuma satu masjid. Sedangkan Protestan, ya, 260 sampai 270 orang satu gereja. Banyak sekali gereja. Banyak sekali gereja ya. Jadi fitnahan-fitnahan belaka lah yang mengatakan bahwa gereja dipersekusi, gereja dipersulit. Enggak. Nggak pernah umat Muslim atau pemerintah Indonesia mempersulit izin gereja. Yang ada memang nggak memenuhi syarat. Nggak ada jemaat bangun gereja. Ya. Kalaupun dia bangun, nanti ditentang oleh gereja yang lain. Ada gereja yang sudah ada di sana, tidak mau kasih izin buat gereja baru. Karena dia takut tersaingi. Dia takut nanti jemaatnya pindah ke gereja yang baru. Itu yang terjadi. Ya, jadi semoga teman-teman tahu hal itu. Dan di sini saya ingin mengajak teman-teman ya untuk melihat negara tetangga kita, yaitu India. Ya, di mana India ini kan yang mayoritas itu adalah agama Hindu. Ya, agama Hindu mayoritas nomor 1, baru agama nomor 2-nya Islam. Ya, agama nomor 2-nya Islam. Dan kita lihat ya, apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana antara Islam dan Hindu. Kita bandingkan dengan di Indonesia. Oke, kita saksikan dulu ini cuplikan video yang saya ambil dari narasi ya. Dari narasi Newsroom. Oke, kita lihat dulu. Pernyataan juru bicara Bharatiya Janata Party atau BJP, Nupur Sharma soal Nabi Muhammad. Lalu, kekerasan semacam ini. Dan ini biasa dihadapi minoritas Muslim India dalam beberapa tahun terakhir. Warga Muslim di India juga dihadapkan dengan kesulitan lain, seperti susah melaksanakan ibadah, akses pendidikan, pekerjaan, hingga layanan dasar. Sejumlah laporan menyebut peristiwa ini buntut dari kebijakan diskriminatif pemerintah India yang kini dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dari BJP. BJP adalah partai yang disebut terafiliasi dengan RSS atau Rastriya Swayamsevak Sangh, kelompok ultranasionalis Hindu. RSS adalah kelompok yang punya pandangan Hindutva yang diperkenalkan V.D. Savarkar pada 1923. Kredo Hindutva meyakini umat Hindu adalah putra sejati tanah India dan ingin menjadikan India negara Hindu. Bagaimana ultranasionalisme muncul? Sebelum BJP berkuasa, ultranasionalisme terpupuk lewat sejumlah peristiwa. Salah satunya, perselisihan kepemilikan Masjid Gyanvapi yang dibangun abad ke-17.
Kelompok Hindu mengklaim masjid berdiri di atas reruntuhan, bekas kuil Hindu yang dihancurkan Kaisar Mughal, Aurangzeb. Pada 1940-an, bara dalam sekam Islam versus Hindu muncul di Partai Kongres India atau INC yang tengah melawan British Raj. Konflik di INC menjadi pemicu lahirnya dua negara berbeda, India dan Pakistan. Pada 1980-an, Perdana Menteri Indira Gandhi mulai mengeksploitasi isu agama untuk mengembalikan INC ke pucuk kekuasaan. Pola yang sama dipakai Rajiv Gandhi yang kian menjadikan INC mayoritas Hindu. Pemupukan ini jadi bom waktu bagi minoritas Muslim di India. Pada 1992, ultranasionalisme Hindu menghancurkan Masjid Babri di Ayodhya. Pada 2002, kekerasan pecah di Gujarat dan menewaskan ratusan warga Muslim. Kekerasan semacam ini makin sering terjadi setelah Modi dan BJP berkuasa pada 2014. Setahun setelah BJP berkuasa, masa pendukungnya membunuh setidaknya 49 peternak Muslim karena menjual dan menyembelih sapi yang tak sesuai dengan ajaran Hindutva. Pada 2019, Modi BJP membuat sejumlah kebijakan diskriminatif, seperti pengesahan amandemen UU Kewarganegaraan yang hanya mempercepat migran bagi non-Muslim dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan. Meski begitu, kebijakan diskriminatif Modi ini mendapat kecaman dari kelompok advokasi HAM Hindu di AS, seperti Hindus for Human Rights yang ingin menegakkan cita-cita pluralisme multi-agama dan melawan Hindutva. Apa yang bikin ultranasionalisme ini kian menguat? Proyeksi kaum Muslim akan menjadi mayoritas di India diduga jadi salah satu sebab. Pew Research memproyeksikan India menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar pada 2050, dengan populasi Muslim diperkirakan mencapai 311 juta. Proyeksi ini bikin kelompok sayap kanan Hindu berspekulasi umat Islam berkonspirasi mempercepat populasi mereka untuk menyalip umat Hindu di India. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ngeri loh teman-teman. Itu India. Ya. Jadi ada tuduhan bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling tidak menjunjung toleransi agama ya. Itu kan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Polycarpus. Saya banyak menonton channel-channel Polycarpus itu selalu mengatakan Indonesia ya, itu hak asasi keagamaannya paling parah. Sering, mungkin teman-teman yang nonton juga pernah dengar kan, dibilang kalau masalah agama di Indonesia ini udah paling parah sedunia. Itu kan tuduhan yang nggak berdasar. Ya. Tuduhan yang paling nggak mendasar gitu. Ini kita belum bandingkan nanti Islam di Amerika. Bagaimana nasib saudara-saudara Muslim kami yang ada di Amerika. Ya, ini kita bandingkan dengan India dulu. Karena saya anggap India ini salah satu yang paling ngeri gitu. Ya, kalian lihat apa yang terjadi di India. Ya, saya kasih penjelasan singkat. Ya, di mana di India itu sejak Narendra Modi menjabat menjadi Perdana Menteri, yang sebelumnya dia menjabat menjadi kepala di Gujarat, negara bagian Gujarat, itu juga udah kacau. Memang pemahaman Narendra Modi ini adalah pemahaman yang sangat menekankan bahwa Hindu itu adalah ras atau putra sejati dari India, sehingga ingin membawa India itu menjadi negara yang murni Hindu. Ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Di mana Narendra Modi ini kan terafiliasi ya dengan RSS melalui partai dia ya. Narendra Modi ini dari partai BJP, dan partai BJP ini punya sayap kiri yang bernama RSS ya, Rashtriya Swayamsevak Sangh ya. Saya nggak tahu benar apa enggak cara bacanya, tetapi ya tulisannya seperti itulah. Rashtriya Swayamsevak Sangh. Ini adalah kelompok ekstremis Hindu, ultranasionalisme Hindu. Jadi mereka nggak lihat Hindu itu sebagai satu negara sekuler, tidak melihat bahwa Hindu ini sebagai negara multi agama, tetapi mereka melihat bahwa yang namanya India harus Hindu. Ya. Hindutva,
nama gerakan mereka. Jadi gerakannya disebut Hindu-Fa. Itu diperkenalkan pertama kali oleh Savarkar tahun 1923, di mana doktrin yang ditanamkan, ya, doktrin bahwa umat Hindu adalah putra sejati tanah India dan ingin menjadikan India sebagai negara Hindu. Sehingga agama-agama lain itu harus disingkirkan, ya, harus dibuang dari India. Itu pemahaman mereka. Dan kalian bisa lihat ya, bagaimana gereja-gereja, terus tempat ibadah agama lain dihancurkan, masjid dihancurkan, dibakar, imam masjidnya dibunuh di tengah masyarakat. Bayangkan. Ya, di India tuh bisa loh, tiba-tiba serangan itu terjadi siang bolong, ya, di tengah jalan. Bayangkan, di kota, di tengah jalan, bisa terjadi serangan kepada agama lain. Dan itu bukan cuma pukul loh, sampai ada yang mati. Baru-baru ini terakhir 50 orang meninggal. 50 orang meninggal, teman-teman. Mayoritas dari Islam. Ya. Mayoritas dari Islam. Itu yang terjadi di India. Di siang bolong di tengah kota bisa terjadi. Bagaimana dengan Indonesia? Nggak ada. Ya. Coba kalian bandingkan dengan Indonesia. Ada nggak yang seperti ini? Nggak ada. Walaupun umat muslim selalu diprovokasi oleh para polikardus-polikardus. Ya, Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, ya, si Dewi Monyong, Sop Katul, PC The King, Ki Ahmad. Setiap hari memprovokasi umat muslim, menanamkan kebencian kepada umat Islam. Ada nggak umat Islam tuh membalas dengan hal-hal yang ekstrim? Nggak ada. Kita biarkan, kita berikan ya, ruang kepada kepolisian, kepada penegak hukum untuk mengatasinya. Bukan dengan cara main hakim sendiri, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai hukum. Enggak, umat muslim enggak kok. Karena kita yakin, pembalasan itu dari Allah. Kalau memang Allah sudah bilang ini saatnya untuk di-stop, maka Allah akan gerakkan ya, kepolisian, penegak hukum untuk membereskannya. Jadi semua kita serahkan kepada Allah. Beda dengan para polikardus-polikardus ini. Ya, kalau polikardus ini kan kebenciannya begitu nyata, teman-teman. Begitu sadis. Bagaimana mereka membenci Islam, ya, selalu menjelek-jelekan Islam, tapi Islam nggak pernah mau balas. Kalian lihat, ada nggak dibalas sama umat muslim? Nggak ada. Ya. Kita cuman berdiskusi, berdebat, menjelaskan sesuai dengan apa yang ada. Udah gitu. Nggak ada kita suruh, wah kita harus ngejek-ngejek juga gitu kan. Kalian lihatlah, kalau orang-orang sebelah ini naik berdiskusi, dia bikin namanya apa? Allah ini, Muhammad ini gitu. Ada nggak kita balas dengan bikin Yesus ini? Nggak ada. Nggak ada loh. Bagaimana nyamannya toleransi di Indonesia? Benar-benar umat muslim sebagai mayoritas ya secara jumlah, sebagai kakak tertua itu mengayomi adik-adiknya. Walaupun ada beberapa adiknya itu yang bandel gitu kan. Ada adik-adik yang jahat, nakal gitu. Ya, biasalah itu dalam keluarga ya. Selalu ada anak yang lebih nakal daripada yang lain. Bagaimana teman-teman Kristen kalian lihat? Ya. Umat muslim itu diprovokasi setiap hari oleh PC The King, oleh polikardus-polikardus ini. Tapi apakah kita sampai ekstrim? Nggak ada. Ya, jadi kalaupun ada tempat ya, di mana orang-orang Kristen lagi lakukan ibadah terus di-stop, yaitu karena tempat ibadahnya yang tidak punya izin. Ya, tempat ibadahnya nggak punya izin gitu. Jadi janganlah kalian mau diprovokasi ya. Janganlah kalian mau dibakar-bakar oleh polikardus-polikardus ini. Jangan. Itu harapan saya. Jadi channel ini akan terus menyuarakan kebenaran. Ya, channel ini akan terus memberitakan hal-hal yang terjadi ya, dari sudut pandang yang berbeda. Dan saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman cerna, bisa teman-teman pelajari lah. Ya, saya nggak bisa suruh kalian juga harus terima begitu saja. Ya, teman-teman Kristen, semoga kalian lihat itu. Coba kalian bandingkan. Coba kalian bandingkan gitu. Kan kalian punya akal gitu, diberikan akal oleh Allah untuk melihat gitu. Indonesia gini loh. Oh, ternyata Indonesia baik-baik saja kok. Ternyata orang Kristen tuh sangat enak, sangat nyaman di Indonesia. Nggak ada yang dituduh-tuduhkan oleh polikardus. Oh, ternyata toleransi umat beragama di Indonesia ini baik kok, nggak seperti yang difitnahkan kan gitu. Semoga kalian bisa punya pikiran seperti ini ya. Saya berharap pikiran kalian tuh bisa benar-benar lihat dari kacamata yang besar. Dan kalau kita bilang
ada seseorang yang atau sekelompok orang yang agak kasar, ya itu wajar lah, namanya juga manusia, ya, namanya juga manusia. Saya kalau habis diskusi dengan teman-teman Kristen, ya, kayak contoh kemarin sama pendeta Luken gitu, walaupun, ada beberapa teman saya yang agak kasar, agak keras gitu kan, saya selesai diskusi itu biasanya saya DM, ya, saya bilang sama Pak Luken, "Pak, saya mewakili teman-teman semua minta maaf kalau ada omongan yang salah, ya, kadang-kadang yang namanya manusia ini kan terpancing, Pak. Karena ada teman Bapak yang duluan gitu kan, ada teman Bapak yang duluan ngata-ngatain seperti ini." Terus Pak Luken bilang, "Iya, wajar itu kok, normal," gitu. Ya, dia pun mengerti. Nah, ini yang coba kita bangun, ya, ini yang coba kita bangun dan kalian bisa lihat lah, saya tuh intens berkomunikasi dengan saudara-saudara Kristen yang saya anggap itu masih sangat mencintai negara ini, ya, masih sangat mencintai toleransi. Tapi kalau sama yang radikal-radikal, yang jahat itu ya, yang memang niatnya ingin menghancurkan Indonesia, seperti Sop Katul, PC The King, dan lain-lain, saya nggak mau ngomong. Karena memang tujuan mereka tuh bukan mau menjelaskan iman mereka. Tujuan mereka bukan penjelasan iman, tujuan mereka adalah bagaimana menghancurkan Islam, ya, bagaimana supaya misi mereka ini tercapai karena mereka dibayar kan, ya, mereka ini dibayar oleh sekelompok orang. Nah, jadi kalau sama orang seperti itu, nggak ada gunanya kita komunikasi. Ya udah berat itu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan untuk mengenai apa yang sedang terjadi sama saya rasa teman-teman sudah kebanyakan tahu ya. Dan terima kasih buat doanya teman-teman semua. Dan doakan kita terus kuat ya, karena hasil kemarin juga kurang baik ya sebenarnya dari sidang tersebut, karena saya sudah tahu mereka akan menggunakan cara-cara ini gitu kan. Ya memang sengaja untuk ditarik lebih lama, ya, sengaja dipanjangin sama mereka, dilama-lamain supaya saya mati duluan. Ya saya nggak sanggup bernapas duluan gitu, karena kan dia hitung kalau HMC ini dimatikan usahanya, ya YouTube-nya dimatikan, sumber penghasilannya semua dimatikan, nah, nanti dia lama-lama akan mati sendiri gitu kan, akan nggak sanggup gitu. Nah, mereka tunggu itu terjadi. Karena mereka sadar gitu, bahwa kelemahan dari saya kan di biaya. Ya, di biaya saya pasti akan babak belur, sedangkan di mereka kan banyak donatur. Ya, banyak donatur yang Islamofobia yang memang sangat membenci narasi-narasi dan konten-konten yang saya buat. Nah, itu yang mereka coba matikan. Ya, tetapi alhamdulillah Allah masih menjaga dan selalu mencukupi ya, walaupun ya pas-pasan gitu. Pas mau berangkat ya baru ada yang bantu, baru ada yang nolongin gitu ya, dengan angka yang ya pas-pasan semua gitu. Tapi Allah masih sangat sayang kepada saya dan terus menjaga saya, sehingga saya yakin bahwa apa yang saya perjuangkan ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Kalau ini bukan ridho dari Allah, nggak mungkin bisa teman-teman, nggak sanggup. Ya. Saya katakan kalau bukan ridho dari Allah nggak sanggup. Bahkan saking luar biasanya ya, harga tiket berapa? Ya, harga tiket berapa nih saya nggak punya uang sama sekali udah teman-teman, nggak punya uang. Ya saya sampaikan di live TikTok ya, kita sampaikan di live TikTok, itu uang yang ditransfer sama orang, ya oleh saudara-saudara yang luar biasa di luar sana itu jumlah uangnya sama percis dengan harga tiket, cuman beda berapa puluh ribu. Itu saya rekamin, saya kasih si Kores ya sama Bang Juma, sampai mereka ketawa. Memang pas-pasan semua gitu ya, pas-pasan untuk tiket doang gitu. Jadi benar-benar itu dari Allah, kalau nggak mungkin. Kalau bukan dari Allah, ya pasti kurang ataupun lebih gitu kan, artinya itu kebetulan. Kalau bisa lebih artinya kan kebetulan lebih gitu. Ini enggak, angkanya pas-pasan, cuman beda berapa puluh ribu gitu. Bayangkan. Jadi memang semua itu disediakan oleh Allah. Luar biasa sekali. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih atas dukungan teman-teman yang sudah hadir di channel ini. Doakan semoga kita bisa lebih intens lagi mengisi konten-konten di sini ya. Tapi untuk sementara mungkin ya kita masih seperti ini dulu ya, sambil memulihkan semua lah. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah hadir. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.